Jujur, siapa sih yang gak kecewa pas nonton awal anime ini? Udah berekspektasi bakal pecah, malah menampakkan eksistensinya sebagai anime PowerPoint ke penontonnya. Tapi uniknya, biarpun dihujat, Record of Ragnarok justru makin kesini makin nagih buat ditonton. Loh kok bisa? Nah, kali ini gue mau review perjalanan anime ini dari yang tadinya kaku sampai jadi absolute cinema. Buat yang belum tahu, Shumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok ini intinya adalah turnamen baku hantam antara perwakilan dewa lawan manusia-manusia paling OP di sejarah. Awalnya emang kontroversial karena bawa-bawa dewa dari berbagai kepercayaan buat berantem satu versus satu sama manusia, tapi mending kita kesampingkan dulu nih dramanya. Karena kali ini gue mau bedah animenya aja nih yang udah jalan 3 season ini. Nice. Kita mulai dari season pertama. Bisa dibilang ini masa-masa paling suram buat anime Record of Ragnarok. Ratingnya anjlok parah karena satu hal. Animasinya ampas. Bayangin anime konsep fighting yang harusnya penuh gerakan lincah, ini malah berasa kayak lagi dengerin presentasi dosen pakai slide PowerPoint. Apalagi pas bagian berantem yang harusnya intens, malah cuma gambar diem yang dikasih dialog panjang lebar. Emang sih, pertarungan Thor versus Lubu, Zeus versus Adam, Poseidon versus Sasaki Kojiro itu secara cerita emang seru banget. Tapi visualnya, kocak. Semuanya kaku parah. Tiap frame yang harusnya gerak, malah cuma gambar digeser kiri kanan, zoom in plus getar-getar terus dikasih dialog 10 detik. Untungnya masih ada penyelamat, yaitu voice acting Brunhilde dari Miyuki Sawashiro yang ekspresif banget, plus backstory tiap karakternya yang emang menarik buat diikutin. そうですか。残念ですね。頭か鳥がふさわしいお方であることは重々承知の上で、あなた様にしか倒せない神が第9回戦にいよいよ登場するのですが、あのアポロンはアポロン様ですよ。 Tapi pertanyaannya, kalau animasinya sebabuk itu, kok orang masih mau nungguin season 2-nya? Nah, pas masuk season 2, baru deh kerasa ada niat buat berbenahnya. Kayaknya studio Graphinica kena mental dengar kritik pedas para penonton anime ini. Jadi mereka lakuin evaluasi besar-besaran. Visual pas fight scene-nya udah mulai enak dipandang, pergerakan yang gak kaku lagi, dan scene geser-geser gambar udah jauh berkurang. Tapi yang paling bikin season 2 ini spesial menurut gua adalah backstory-nya. Contohnya pas Heracles lawan Jack the Ripper, Heracles itu dewa yang tulus banget, mantan manusia yang mau ngelindungin umat manusia dari pemusnahan oleh para dewa, malah harus lawan Jack the Ripper, manusia paling psikopat yang hobi bantai orang demi lihat warna jiwa saat ketakutan. Gak cuma adu otot sama adu bacot, tapi pakai otak bre. Jack pakai banyak trik buat bisa kalahin Heracles yang kalau adu fisik udah jelas bakal remuk dalam sekali serang. Itu makanya fight mereka nggak ngebosenin dibanding dengan yang lainnya. Di sini emosinya dapat banget, apalagi arena London malam hari ini bikin suasananya makin dramatis. Tapi bentar, kalau lo pikir ini udah yang terbaik, lo wajib lihat apa yang mereka lakuin di season ketiga. Season ketiga, yes sir. Ini baru season yang paling pecah. Kalau lo maraton dari season pertama kayak gua, lo pasti bakal ngerasa bedanya jauh banget. Kolaborasi Yumete Company sama Maru Animation bener-bener kasih gebrakan. Animasinya makin keren, visual efeknya lebih tebel, dan sound effect-nya bisa menyempurnakan masterpiece ini. Pokoknya gokil abis lah. Pertarungan favorit gue sejauh ini ada di sini nih, Hades lawan Qin Shi Huang. Ini tuh vibe-nya beda banget, King versus King. Hades sebagai Raja Helheim yang berwibawa banget, lawan Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok yang auranya, wah gila, banget lah pokoknya. Gue favoritin ini karena mereka berdua bertarung demi kehormatan. Gak ada yang main licik, bener-bener all out semua kemampuan mereka. Sampai petinggi dewa lain dibikin melongo sama jurus-jurus yang mereka keluarin. Emang sih, pas Nikola Tesla versus Beelzebub, ada CGI di beberapa episode yang bikin mata agak sepet. Tapi tenang, episode 12-nya benar-benar penebusan dosa. Gue yakin studionya jor-joran budget di sini buat animasiin jurusnya Tesla yang paling epic sepanjang anime ini tayang.
Walaupun pas akhir-akhir saat Apollo versus Leonidas agak drop lagi, gara-gara transisi ceritanya yang ngebosenin dan kambuh lagi nih penyakit lamanya. Penonton di tribun yang balik lagi jadi gambar geser-geser. Kesimpulannya, Record of Ragnarok ini anime yang makin lama makin matang. Dari yang tadinya rusak parah di season pertama, sekarang jadi tontonan yang layak banget buat lo yang suka genre aksi dan superpower. Cuma ya gitu bre, ada satu hal yang bikin gue agak bosen, alurnya itu loh, gampang ketebak banget. Polanya selalu sama, kenalan karakter baru, backstory, berantem dikit, reaksi orang kaget, backstory lagi, gitu aja terus sampai selesai. Terus jujur aja bre, si Dewi Cinta Brodite yang asetnya itu loh, terlalu dilebih-lebihkan. Kan why gitu loh. Apalagi di season pertama cuma ngomong bentar atau kena angin, tapi P6 boing-boingnya heboh banget loh ya. Iya, ngerti kok buat fanservice, tapi gak perlu. Gue nonton Record of Ragnarok ini kan niatnya mau lihat dewa sama manusia adu skill, bukan lihat nenek nyanyil. Nah, gimana menurut kalian? Setuju gak sama pendapat gue? Atau kalian punya pertarungan favorit lain? Coba komen di bawah ya. Thank you udah nonton sampai habis. Jangan lupa kasih like dan subscribe jika kalian suka dengan konten ini. Gue Ibra dari Creative Vision. Peace out, sampai ketemu di next konten.